PKS ini masih garis keras, kemudian masih partai yang terlalu eksklusif, itu menjadi tantangan tersendiri memang. Tapi yang benar ya, di masyarakat isu itu muncul Isu itu muncul dan dimunculkan memang setiap 5 tahun sekali. Oh gitu ya? Iya. Akan tapi kami ingin sampaikan begini. Misalnya tuduhan-tuduhan PKS sebagai partai Wahabi misalnya ya. Okay. Kami bisa jelaskan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kembali bersama saya hari ini Ketua DPD PKS Kabupaten Banyuwangi, Ustadz Faisal Aziz. Dan kali ini kita akan mencoba untuk membahas bagaimana strategi dan upaya PKS Kabupaten Banyuwangi dalam menghadapi pemilu dan mungkin mencapai target-target yang diinginkan dalam pemilu 2024 kali ini. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah Pak Zaki sehat. Alhamdulillah, sehat, ya? sama-sama sehat Ustadz. Alhamdulillah. Ya. Ustadz, pemilu kali ini kan berbeda dengan pemilu sebelumnya ya. Ya, betul. Artinya di Kabupaten Banyuwangi sendiri ada pemekaran dapil. Betul. Dari 5 menjadi 8. Itu persiapan PKS seperti apa Ustadz menghadapi pemekaran dapil ini yang kita tahu dari setelah simulasi dari hasil pemekaran 2019 dengan 8 dapil ini PKS bisa jadi tidak dapat kursi sama sekali, dari 2 menjadi 0 Ustaz. Iya. Ya, terima kasih. Jadi kalau kami melihat dari sisi pemecahan dapil ini ada sisi yang secara umum menguntungkan partai-partai menengah, saya melihat. Peluang partai menengah untuk dapat kursi atau bahkan partai kecil kalau dia nyasar 1-2 dapil saya kira punya kesempatan untuk dapat kursi. Di samping kemudian untuk kemudian partai besar untuk mendapatkan kursi sebanyak-banyaknya itu tereduksi, artinya tidak bisa dia punya peluang untuk minimal misalnya dapat 2 kursi per dapil itu jadi lebih berat gitu. Saya melihat begitu, saya perhitungkan begitu. Oleh karena itu kami mengambil sisi positifnya, dengan 8 dapil ini kami punya peluang untuk bisa bermain di beberapa dapil yang kami anggap punya peluang, chance untuk dapat kursi di situ. Oleh karena itu, secara umum kami akan targetkan minimal terbentuknya 1 fraksi. Minimal 4 kursi. 4 kursi Ustaz ya? Minimal 4 kursi dan tetap kami akan upayakan masing-masing dapil untuk dapat 1 kursi dengan upaya kita di masing-masing dapil. Gitu. Berarti target PKS Banyuwangi 4 kursi untuk pemilu 2024 Ustaz? Minimal 4 kursi terbentuknya 1 fraksi. Strateginya gimana itu Ustaz? Dari 2 menjadi 4 padahal peluangnya misalkan tidak dapat sama sekali gitu ya. Iya, kalau kemarin kan kita di dapil 1 misalnya. Dapil 1 itu kan pecah jadi dapil 1 dan dapil 8. Iya. Saya melihat begini, ada keuntungan kita juga. Dengan pecahnya dapil ini beberapa incumbent itu juga sebetulnya tidak diuntungkan. Beberapa incumbent tidak diuntungkan dengan pecahnya dapil ini karena basis massa mereka kemudian terpecah juga kan. Oleh karena itu, kita melihat di sini ada peluang. Peluang bagaimana kemudian melipat gandakan suara yang kita dapat di 2019 menjadi 2 kali lipat paling tidak. Karena misalnya dapil 1 dan dapil 8 itu basis suara kita kan 5 ribuan. 5 ribu di dapil 1 dan 5 ribu dapil 8. Tinggal kemudian kita melipat gandakan jadi 2 kali suara kemarin, insya Allah sudah masing-masing dapat 1 kursi. Gitu. Berarti jadi 20.000 Ustaz ya, dia 2 dapil ini ya? Iya, 20.000, jadi 10.000, insya Allah itu sudah masing-masing dapat 1 kursi. Gitu. Jadi peluang ini saya kira akan juga didapatkan oleh partai-partai lain. Saya kira semua peluang itu punya kesempatan, semua punya kesempatan. Akan tapi saya melihat PKS hari ini dengan ditopang dengan isu-isu nasional yang hari ini PKS sebagai partai oposisi yang kemudian banyak menyuarakan isu-isu nasional yang kemudian berbenturan dengan kepentingan masyarakat, misalnya tentang ongkos haji misalnya yang naik dan hanya PKS satu-satunya yang protes dan kita ditertawakan juga waktu itu. Ini menjadi satu-satunya partai yang kemudian memperjuangkan aspirasi masyarakat. Hasilnya seperti apa? Yang contoh ongkos naik haji ini Ustaz? Iya, ongkos naik haji kemarin kan kita sempat naik 106 juta ya. Akhirnya kemudian tereduksi jadi 93 juta kalau tidak keliru ya. Itu hasil perjuangan kita. Akan tapi
kita sebetulnya angka begitu pun sebetulnya sudah keberatan. Disampaikan oleh anggota DPR RI Wisnu Wijaya Adiputra dari PKS, dan kemudian ternyata bukan hampir, semua fraksi menyetujui, kecuali PKS. Nah, ini yang menjadi pesan untuk masyarakat bahwa sesungguhnya PKS hari ini adalah PKS yang memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk kita menolak undang-undang Omnibus Law, kemudian undang-undang terkait dengan pemindahan ibu kota dan sebagainya, itu kita tolak seluruhnya. Ini menjadi bagian dari kampanye nasional yang mudah-mudahan menjadi isu yang menarik bagi masyarakat dan menjadi alasan untuk dipilih. Nah, topangan dari pusat ini yang kemudian kita harapkan bisa mengangkat PKS di Banyuwangi. Oke, itu isu PKS secara nasional, Ustaz ya. Yang beberapa mungkin berdampak langsung kepada masyarakat di Banyuwangi misalnya, dan mungkin beberapa tidak berdampak langsung. Betul. Tapi bagaimana isu itu bisa terjelaskan kepada masyarakat, Ustaz? Pelibatan kader, mungkin pelibatan anggota partai. Sejauh mana untuk itu, Ustaz? Jadi begini, kalau kami meyakini untuk legislatif di tingkat daerah, itu caleg jauh lebih punya kontribusi besar dibandingkan partai. Karena saya melihat pemilihan legislatif tingkat daerah ini lebih mementingkan figur dibandingkan asal partai. Figur ini lebih memberikan peranan penting juga. Oleh karena itu kita sehari ini menggunakan kesempatan kepada para caleg di masing-masing dapil untuk bergerak sesuai dengan kemampuannya masing-masing, dengan pergerakan yang sifatnya pendekatan secara personal itu. Akan tapi kemudian, kalau kemudian kader dalam hal ini, kami menggunakan konsep namanya PKS Menyapa, Pak Sogi. PKS Menyapa itu masing-masing kader kita tugasi untuk melakukan pendekatan kepada 50 orang di TPS basis dan 50 orang di luar TPS basisnya. Ini secara masif kita lakukan itu dalam rangka untuk pendekatan. Setiap caleg itu ya? Bukan, setiap kader. Oh, setiap kader. Setiap kader. Jadi kader ini tidak afiliasinya kepada caleg, tidak, beda. Oh. Kader ini bergerak mengatasnamakan partai, memasarkan partai dengan isu-isu nasional itu, sehingga kemudian harapan kita nanti ada pertemuan itu. Suara caleg yang diusahakan oleh caleg sendiri dan kemudian oleh suara partai yang diusahakan oleh para kader yang bergerak di lapangan gitu. Berarti mesin partai yang paling utama ini adalah gerakan kader itu di PKS. Iya, betul. Selama ini kita memang suara partai itu sekitar 30%. Selalu 30% suara partai. Itu cukup besar loh, Ustaz, bagi peran partai itu. Suara partai PKS di Banyuwangi selalu di angka 30%. 30% dari total suara, yang PKS diperoleh. Dan itu saya yakin sebagian besarnya berasal dari pergerakan kader. Dan ini yang membuat kemudian kita yakin bahwa ini masih efektif, dan pergerakan kader ini kan kita mulai dari lingkungan terdekat, dari RT di mana kader tinggal. Jadi kita berharap kader-kader kita itu PKS ini tetap serawungan dengan masyarakat, dekat dengan masyarakat, sehingga kemudian pilihan politiknya pun kemudian menjadi lebih dekat dengan PKS gitu ya. Bicara kaderisasi PKS, Ustaz ya, yang saya pahami ya, dan mungkin juga orang luar pahami ya. PKS ini kan kesannya partai yang eksklusif, Ustaz ya. Partai yang lebih tertutup daripada partai-partai lain. Dengan mekanisme rekrutmennya, dengan jenjang kaderisasinya. Ya, ini secara kepartaian mungkin sangat baik lah sebagai pilot dari partai yang benar-benar menerapkan kaderisasi, gitu kan. Cuman kalau diterapkan di kultur masyarakat Indonesia ya mungkin ya, apalagi di masyarakat yang pedesaan misalkan ya, yang rural misalnya itu, ini kok kayaknya masih sulit diterima oleh masyarakat, kan begitu, Ustaz. Nah, sejauh mana PKS ini punya obsesi ketika bahwa pola yang dilakukan ini adalah pola yang tertutup gitu kan, sedangkan masyarakat itu sukanya yang model terbuka gitu kan. Apalagi mohon maaf, kita juga mendengar beberapa isu-isu yang PKS ini partai yang ekstrem kanan dan sebagainya. Nah,
Sisi lain, tadi Ustadz mengatakan satu kader itu 50 orang dalam satu TPS basis dia dan 50 orang di luar basis dia. Itu bagaimana PKS menyiasati itu, Ustadz? PKS Banyuwangi terutama. Iya. Yang pertama begini, ingin saya sampaikan. Jadi di Undang-Undang Partai Politik nomor 2 tahun 2011, yang ini perubahan tentang UU Partai Politik tahun 2008 nomor 2 juga, disampaikan bahwa proses kaderisasi itu dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Ini sudah ada di UU Partai Politik. Iya. Berjenjang dan berkelanjutan. Dan ini sebetulnya sangat sesuai dengan apa yang dilakukan oleh PKS hari ini sebetulnya. Dari awal kita sudah melakukan itu. Sebelum undang-undang ini ada, kita sudah menggunakan itu sebagai bagian dari implementasi pengkaderisasi PKS. Itu yang pertama. Yang kedua, kami tidak khawatir terkait dengan apa namanya, jangan sampaikan tadi terkait dengan eksklusivitas ya. Eksklusivitas itu kadang-kadang hanya muncul di tataran isu saja. Jenengan mungkin bisa temui kader-kader di PKS di kampung-kampung, di RT-RT, di desa jenengan yang sebetulnya mereka juga tampil juga. Misalnya saya, mohon maaf, saya di kampung sebagai kader PKS tapi juga sempat menjadi ketua takmir 7 tahun dan kemudian menjadi penasihat hari ini setelah jadi ketua takmir menjadi penasihat takmir. Jadi intinya kami terlibat aktif dalam kegiatan masyarakat. Jadi terkait dengan eksklusivitas itu kadang-kadang hanya isu saja. Kemudian terkait dengan apa namanya tadi, bagaimana kita bergerak ke luar ke masyarakat, itu sebetulnya kita dorong ya. Di dalam materi PKS itu ada, di dalam materi kaderisasi itu ada kemasyarakatan. Jadi materi PKS itu ada yang pertama kepartaian, ada keagamaan, ada kemasyarakatan, kewirausahaan, dan wawasan kebangsaan. Ada 5 materi yang kita sampaikan terus-menerus setiap pekan kepada kader itu. Yang dinamakan apa itu, Ustaz? UPA, Unit Pembinaan Anggota. Oh gitu ya. Ini terus kita dorong kepada kader untuk terus menjadikan dirinya tampil di tengah masyarakat, bukan sebagai orang yang kemudian apa namanya eksklusif, tapi kemudian menjadi terlibat aktif dalam kegiatan masyarakat. Oleh karena itu kita mendorong mereka untuk kemudian bisa terus-menerus selain tampil itu juga terlibat juga kemudian memberikan solusi kepada permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat. Ini yang kemudian kita harapkan menjadi satu kunci kemenangan PKS ke depan. Jadi eksklusivitas itu saya kira tidak ada di tataran kader sebetulnya, hanya karena mungkin barangkali yang pertama karena jumlah kader mungkin belum terlalu banyak ya, sehingga secara jumlah belum terlihat masif ya, secara jumlah. Tapi kami yakin dengan katakanlah ada 1.000 kader saja kita bisa hitung angka yang bisa dicapai ketika kemudian mereka bergerak secara masif itu. Gitu. Eksklusivitas dalam konteks begini Ustadz, mungkin ya, yang saya sebagai orang luar ya, memahami PKS misalnya. Jadi dalam pertemuan-pertemuan komunitas seperti itu kan, ini sedikit berbeda dengan partai-partai lain yang begitu terbuka bagi siapapun untuk bisa masuk begitu saja, kan gitu kan. Di PKS kesannya orang masuk itu ada screening gitu loh Ustadz. Ini bicara kesannya. Faktanya kan tiap orang punya pengalaman berbeda-beda kan begitu ya. Nah, yang ini kemudian membuat orang, masyarakat misalnya, atau siapapun yang mungkin punya keinginan untuk masuk ke PKS, itu memiliki banyak tanda tanya Ustadz. Banyak pertanyaan begitu saja. Nah, apakah ini memang dari konteks platform partai atau mungkin anggaran dasar partai yang mengatur sedemikian rupa dalam mengatur tadi itu jenjang kaderisasi gitu kan? Atau ada hal lain yang mungkin di bawah PKS sehingga ya kita memang melihat PKS ini kadernya sangat militan gitu. Militansinya luar biasa. Mungkin belum ada partai yang memiliki militansi kader yang sebaik dan sekuat PKS begitu kan. Meskipun pecah kemarin sempat ada partai lain yang lahir dari beberapa pengurus inti PKS gitu kan. Tapi
sejauh ini tidak tergoyahkan Ustaz. Aman. Nah, begitu kan ya. Nah, tapi kalau ini bicara menjadi sebuah upaya bagaimana PKS menjadi partai besar di Banyuwangi misalkan ya. Iya. Ini kok rasa-rasanya bukan hal yang mudah gitu loh. Iya. Karena sistem dan mekanisme tadi itu Ustaz. Oke. Jadi begini, kami meyakini di internal PKS bahwa sistem kaderisasi yang selama ini kita tempuh itu adalah bagian dari cara pengamanan partai secara struktural. Oke, itu bisa diterima Ustaz. Pengamanan partai. Karena menghindarkan dari kader-kader oportunis dan sebagainya. Orang yang masuk hanya sebagai kebutuhan politik saja, tapi tidak kemudian untuk pengabdian kepada partai dan kepada masyarakat. Itu yang kita hindari. Sehingga yang kita pakai adalah rekam jejak, rekam prestasi selama ini, apa yang dia sumbangkan kepada masyarakat, apa yang disumbangkan kepada partai, ini yang menjadi catatan bagi peningkatan jenjang di PKS. Itu yang pertama. Yang kedua, kami tidak khawatir terkait dengan disebut eksklusif ya, karena secara ADRT sebetulnya kami sampaikan seperti ini. Anggota PKS itu tidak semuanya harus mengikuti upah. Tidak mengikuti unit pembinaan anggota itu, tidak. Ini sejak lama apa baru sampai Baru. Oh, baru ya. Baru. Berarti ada perubahan. Ada perubahan paradigma memang. Oke. Di PKS ada perubahan paradigma dengan perubahan ADRT tahun 2021. Oke, Ustaz. Jadi PKS itu membuka kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara Indonesia untuk terlibat aktif dalam PKS. Jadi ketika dia terdaftar dengan KTA saja, itu sudah sebagai anggota pemula dia. Oke. Pada ADRT yang lalu, anggota pemula itu yang mengikuti upah. Oh, berarti di ADRT yang lama, anggota itu Hanya yang mengikuti upah. Harus mengikuti proses Pembinaan. Ya. Hari ini tidak perlu. Bahkan kemudian anggota siaga itu adalah anggota yang kemudian terlibat aktif di DPC atau ranting, terlibat aktif di struktur, tapi dia tidak mengikuti juga pembinaan. Ini apa tidak membuka peluang tadi itu? Orang yang oportunis masuk ke PKS, ya. Hanya ketika musim politik seperti rekrutmen caleg seperti ini. Tentu kemudian ada jenjang berikutnya yang kemudian menjadi syarat dari penentuan penjenjangan keanggotaan terkait dengan jabatan di partai politik di PKS ya. Jadi misalnya syarat untuk menjadi ketua DPRA itu sebetulnya secara ADRT itu harus anggota Madya. Yang itu seperti apa, Ustadz? Anggota Madya itu sudah terlibat aktif dan mengikuti pembinaan selama kurang lebih 7 tahun. Gitu ya? Iya. Untuk ketua ranting saja sebetulnya seperti itu. Jadi sebetulnya kita membuka kesempatan seluas-luasnya untuk terlibat. Tapi kemudian jabatan-jabatan di partai politik yang kita di PKS ini kemudian menjadi wewenang orang-orang yang kemudian punya rekam jejak dan rekam prestasi. Bisa enggak orang luar, Ustadz, yang tidak pernah ikut pembinaan, ya mungkin bahasa awam tidak pernah ikut kaderisasi di PKS lah ya, tapi dia punya misalkan basis massa, dia punya rekam jejak sosial yang bagus, tiba-tiba dia jadi ketua kalau kecamatan DPC, Ustadz. Bisa enggak seperti itu, Ustadz? Kalau untuk masuk struktural enggak bisa. Oh begitu ya. Di PKS enggak bisa. Tapi kalau kemudian menjadi anggota kehormatan, sangat bisa. Di PKS membuka kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama yang punya keahlian, punya kapasitas tertentu, yang dinilai oleh partai kemudian punya kemungkinan untuk bisa berkontribusi kepada partai dan masyarakat, insya Allah bisa masuk melalui anggota kehormatan. Tapi jadi struktural tidak bisa ya, Ustaz? Untuk struktural tidak bisa. Harus mengikuti penjenjangan di unit pembinaan anggota. Yang kaderisasi tadi. Tadi. Ya. Dan ini yang mungkin membuat orang-orang yang punya obsesi, meskipun dia punya bekal politik yang cukup, bekal massa yang cukup, mungkin enggan masuk ke PKS karena tidak ada kepastian atas apa yang dia inginkan. Gitu. Ini bicara seseorang masuk dunia politik, Ustaz, ya? Iya, betul. Jadi kita gini ya, kalau orang itu kemudian punya niat yang baik untuk berkontribusi kepada partai dan kemudian kontribusi ke masyarakat, saya kira di PKS itu tetap ada penilaian. Yang saya sampaikan 7 tahun itu normalnya. Tapi untuk orang-orang tertentu bisa saja ada percepatan dengan kaidah-kaidah yang sudah kita tentukan. Karena di situ ada pelatihan
pelatihan, ada pendidikan juga. Yang unit pembinaan anggota kan pekanan nih. Kalau pelatihan itu bisa 1 bulan 1 kali atau 2 kali. Nanti untuk pendidikan ini setiap naik jenjang itu ada pendidikan. Selama 1 hari atau 2 hari diberikan pendidikan politik, kemudian untuk dilantik menjadi jenjang ke atasnya. Jadi orang yang punya niat baik untuk berkontribusi di PKS tentu akan dengan sabar lah mengikuti itu semuanya, bagian dari aktualisasi dia sebagai anggota partai. Karena ini kewajiban kita di partai politik untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Dan pendidikan politik itu disampaikan di Undang-Undang Partai Politik tadi harus disampaikan secara berjenjang dan berkelanjutan. Gitu. Ya. Sistem ini saya melihatnya Ustadz ya, pandangan saya ini memang sangat bagus mencegah adanya kutu loncat dari pengurus partai begitu ya. Tapi mohon maaf Ustadz, faktanya ketika ada disharmoni gitu kan, miskomunikasi di pengurus inti, terjadilah perpecahan PKS yang kemudian beberapa orang membentuk partai sendiri kan begitu kan. Apa dari pengalaman ini kemudian PKS menjadi partai yang lebih terbuka atau seperti apa, dan kemudian mungkin tidak peluang yang oke lah tadi Ustadz menyampaikan sangat tidak mungkin orang luar yang meskipun punya bekal politik cukup, finansial cukup, dan kemampuan cukup menjadi pengurus partai begitu kan. Mungkin tidak orang seperti ini yang harusnya 7 tahun, dia tempuh hanya dalam tempo 6 bulan atau 1 tahun. Yang karena dia itu punya reward di masyarakat gitu kan, secara sosial dan politik, dia hanya ikut kaderisasi yang mungkin hanya 6 bulan, 1 tahun, dia tiba-tiba menjadi ketua DPC, ketua DPD, atau mungkin bahkan ketua DPW wilayah Ustaz ya. Mungkin tidak seperti itu Ustaz. Jadi masing-masing penilaian ada konditnya ya, terkait dengan prestasi dan apa-apa yang kemudian menjadi lolos dia menjadi anggota jenjang berikutnya itu. Jadi setiap kader misalnya dari kemudian pembinaan pertama dia kemudian menjadi pembinaan kedua itu sebetulnya bisa ditempuh 6 bulan saja sebetulnya. Dari yang pertama kedua. Maksudnya yang pertama ini berapa lama Ustaz? 6 bulan. 6 bulan ditempuh menjadi anggota di tahap berikutnya. Jadi sebetulnya kalau semakin tinggi jenjangnya itu semakin lama. Oke. Butuh semakin lama. Akan tapi lama ini relatif, Pak Sogi. Ya tadi tuh dari 7 tahun menjadi 6 bulan atau setahun bisa? Sangat mungkin. Tapi ada batas minimal memang. Rata-rata kalau yang jenjang atas itu biasanya minimal 1 tahun. Ya kan ada scoring toh Ustaz. Ada scoring, tetap ada scoring. Item karena begini Ustaz. Ya yang tadi belum dijawab Ustaz ya. Yang dari pengalaman itu apa kemudian partai PKS menjadi partai terbuka, pengalaman pecahnya. Oh ya. Gitu. Ya kami ini partai manusia. Jadi kalau ada konflik biasa saja sebetulnya. Konflik itu bagi kami biasa saja karena selama kita manusia ada konflik biasa karena rumah tangga bisa cerai gitu kan. Orang yang dulunya berdua punya janji kemudian bercerai itu sangat mungkin terjadi. Apalagi ini orang banyak. Saya jangan bercerai kalau nambah lagi kalau bisa. Apalagi kalau orang banyak ya. Artinya memang perbedaan pendapat itu sangat mungkin terjadi di PKS. Tapi semua dirumuskan di Majelis Syuro sebetulnya. Di PKS itu punya Majelis Syuro, majelis tertinggi. Semua perbedaan pendapat itu selesai di sana. Ketika turun dari Majelis Syuro itu sifatnya sudah satu arah. Anda boleh berdebat sekeras mungkin di Majelis Syuro, tapi kemudian ketika keluar dari Majelis Syuro itu sebuah keputusan yang satu arahan. Itu yang ditanamkan ke kami seperti itu. Berarti di PKS ini kan mungkin saya menyimpulkan pola yang diterapkan di dalamnya demokrasi terbatas kan begitu Ustaz. Iya. Kan begitu ya kita melihatnya seperti itu. Karena begini Ustaz, yang saya pahami ketika partai itu ingin menjadi besar, maka dia harus membuka keran yang sangat lebar. Iya kan, bagi siapapun yang ingin masuk dan terlibat. Dampaknya memang kemudian banyak orang-orang menjadi kutu loncat kan begitu kan. Orang punya bekal yang cukup baik dari budget massa, dari dukungan finansial dan sebagainya. Dia bisa ke partai mana saja kan begitu kan. Betul. Yang dia sukai kan begitu kan. Dan dia bisa jadi pengurus yang secara instan. Hari ini kita juga melihat drama seperti itu kan.
Ya hanya karena anak seorang petinggi di Republik ini tiba-tiba dia menjadi ketua umum partai kan begitu kan. betul. Yang ini ya ada plus minusnya sebenarnya Ustaz. Iya, Plusnya apa? Saya melihatnya ini partai bisa menjadi cepat besar, instan. Tapi memang minusnya partai tidak punya arah kemudi yang jelas kan begitu Iya, betul. Ustaz. Jadi begini, kami meyakini kalau kami jadi partai massa akan cepat besar memang, Oke. tapi akan cepat juga bisa jadi naik turunnya jadi enggak teratur gitu. Kami meyakini dengan sistem kaderisasi yang kami punya itu, PKS ini mungkin akan lambat tumbuh, tapi paten. Dan itu dipahami tidak oleh semua kader dan Sangat anggota dipahami, PKS. sangat dipahami. Bahwa ini bukan partai massa tapi partai kader begitu Partai ya? kader ya, sangat dipahami oleh kader. Semua kader memahami bahwa kita ini partai kader, sehingga kalau kita menginginkan partai ini tiba-tiba tumbuh besar, tiba-tiba menang pemilu dalam satu kali pemilu itu tidak mungkin. Kita tumbuhnya itu secara gradual, tapi kemudian paten. Itu yang kita inginkan. Karena kita butuh juga pengalaman lapangan, pengalaman politik secara gradual itu dalam rangka untuk menjadi pijakan kita untuk proses amanah ke depan yang lebih besar, termasuk memimpin bangsa ini ke depan, insya Allah. Apa tantangan PKS dalam mencapai itu di Kabupaten Banyuwangi misalkan Ustaz? Ya, kalau kami di Banyuwangi itu stereotip PKS yang tadi jangan sampaikan, PKS ini masih garis keras, kemudian masih partai yang terlalu eksklusif, itu menjadi tantangan tersendiri memang. Tapi yang benar ya, di masyarakat isu itu muncul Isu ya? itu muncul dan dimunculkan memang setiap 5 tahun sekali. Oh gitu ya? Iya. Akan tapi kami ingin sampaikan begini. Misalnya tuduhan-tuduhan PKS sebagai partai Wahabi misalnya ya. Oke. Kami bisa jelaskan bahwa Wahabi itu salah satu doktrin yang kita pahami di Wahabi itu adalah dia harus taat kepada pemerintah meskipun doktrinnya ini ya, meskipun dia seorang budak sekalipun. Oleh karena itu, Ini Wahabi ya? Wahabi. Paman Wahabi, oke. Oleh karena itu seorang Wahabi tidak mungkin dia protes kepada pemerintah atau mengkritik pemerintah, tidak mungkin. Seorang Wahabi itu. Kenapa? Karena dia punya doktrin itu. Nah PKS sampai hari ini itu menjadi bagian dari kritikus pemerintah yang paling keras sampai hari ini. Karena kita melihat kebijakan-kebijakan pemerintah yang kemudian tidak proporsional. Nah ini bertentangan dengan doktrin tadi itu. Jadi untuk mengatakan PKS Wahabi tidak masuk akal. Termasuk kemudian misalnya tudingan PKS sebagai HTI misalnya. Tidak masuk akal juga. Kenapa? HTI itu punya doktrin bahwa sistem satu-satunya yang menurut mereka sah dan benar itu hanya khilafah. Di luar itu haram. Termasuk demokrasi itu haram. Tapi ada enggak pengurus HTI yang menjadi kader PKS? Tidak mungkin bisa. Dan tidak mungkin ada. Sejauh ini tidak ada ya? Tidak ada. Sejauh ini tidak mungkin ada. Karena memang secara doktrin saja sudah berpisah di situ. Karena mereka mengatakan sistem demokrasi ini haram. Bahkan ketika saya diskusi dengan seorang aktivis HTI, saya dikatakan anjing-anjing demokrasi. Jadi di situ sudah perpisahan kita. Di kanan dituduh, di kiri disinggung kan gitu. Iya. Artinya tuduhan-tuduhan itu tidak berdasar sama sekali, gitu. Jadi tuduhan-tuduhan ini hanya semata-mata muncul karena kadang stereotip kader PKS di lapangan itu, misalnya ya, pakai celana dan ketika sholat di masjid sebagian itu kemudian tidak pakai peci dan sebagainya. Itu persis sama dengan teman-teman yang tadi sampaikan Wahabi dan HTI tadi itu. Sehingga dianggap sama, padahal di tataran ideologi, tataran konsep sudah sangat berbeda gitu. Jadi ini jawaban mengapa PKS hari ini sebetulnya bisa berkumpul dengan siapapun, termasuk hari ini alhamdulillah bisa berkumpul dengan PKB. Dan saat ini juga kemudian menjadi pemikiran bersama bahwa termasuk dari Ketua Dewan Syuro PKB Jawa Tengah, bahwa PKS hari ini sudah sangat banyak berubah. Karena sebetulnya bukan banyak berubah dari A ke B sebetulnya, tapi karena memang kepemimpinan di PKS itu sudah ada pergantian kepemimpinan dari sebelumnya yang latar belakangnya lebih ke persis kepada Habib Salim Shihab Al-Jufri yang lebih berlatar belakang sebagai Nahdliyin gitu. Sehingga itu membuat pola komunikasi dan pola kemudian ekspansi keluar itu semakin masif karena secara umum kami hari ini dipimpin oleh habaib dan kemudian pengurus ke bawahnya lebih banyak dari kalangan NU. Dan yang kemudian menjadi tuduhan-tuduhan yang tadi itu sebetulnya sebagian besar sudah banyak keluar dari partai gitu. Oh, yang berdalam. Ya.
Yang Orde Lama yang dituduh oleh sebagian masyarakat sebagai Wahabi dan sebagainya itu sebagian sudah keluar dari partai gitu. Karena mungkin tidak cocok dengan kepemimpinan tidak cocok dengan kepemimpinan Habib Salim Segaf Al-Jufri. PKS Ahlussunnah wal Jamaah gini ya. Jadi makanya kenapa kemarin di pemilu 2019, kami 2014, kemudian 2009, 2004, 3 pemilu itu suara kami 8 juta. Naik sedikit, tapi tidak naik lompatannya tidak besar. Tapi ketika 2019, kami naik 3 juta. Jadi 11 juta suara. Setelah kepemimpinan Habib Salim Segaf Al-Jufri. Jadi memang di saat kita kemudian ada sebagian teman-teman kita keluar, di saat para pengamat mengatakan PKS akan rusak, akan hancur, saat itu juga suara kita justru menjadi besar. Karena masuk di ceruk Sunni tadi itu ya? Ya, saya kira karena sebetulnya kita selama ini ada barier dengan masyarakat. Karena tuduhan-tuduhan tadi itu yang belum kita bisa jelaskan dengan baik. Tapi dengan kepemimpinan Habib Salim Segaf Al-Jufri hari ini, kami mudah untuk menjelaskan ke masyarakat tentang siapa kami. Habib Salim Segaf Al-Jufri adalah cucu dari guru tua, seorang ulama pendiri Al-Khair di Palu. Jadi tokoh Nahdiyin. Beliau seorang pahlawan nasional yang sebetulnya mestinya mendapat gelar sebagai pahlawan nasional karena beliau dianggap sebagai pendatang dari Yaman sehingga gelar itu tidak bisa diberikan. Dituduh lagi gitu kan. Seperti itu. Jadi tapi sebagai beliau sebagai sahabat dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu juga menjadi salah satu bagian dari sejarah bahwa beliau juga pahlawan nasional yang kemudian mengusulkan bendera merah putih termasuk kakek beliau ini. Gitu. Kalau ketuanya? Ketuanya Ustadz Ahmad Sayhu. Oke. Ustadz Ahmad Sayhu ini lulusan dari Pondok Pesantren Buntet di Cirebon. NU juga. Sekjennya Habib Abu Bakar Al-Habsyi, Habaib juga. Ada salah satu pengurus Habib Fahmi Al-Idrus, juga Habib juga. Jadi hari ini warna kami hari ini memang lebih banyak diwarnai oleh NU, akan tapi juga tidak menutup mata bahwa di kader kami, pengurus kami juga ada dari Muhammadiyah, dari Persis dan sebagainya. Jadi kami harmoni saja sebetulnya di internal mereka partai. Tidak terganggu dengan kepemimpinan dan anggaplah manajemen yang baru gitu kan. Oke, manajemen baru. Artinya begini, selama kita punya niat yang lurus, niat yang baik untuk berjuang bersama partai dan kemudian bermanfaat kepada masyarakat, saya pikir nilai-nilai perbedaan yang sifatnya furu itu akan jadi ringan akhirnya di mata kami. Yang kemudian menganggap ini sebagai sesuatu yang besar, perubahan ini sebagai sesuatu yang besar, dengan sendiri akan keluar gitu. Iya. Yang menganggap ini sebagai bagian sederhana saja, sebagai bagian perbedaan furu, bagian perbedaan cabang saja, menganggap ini sebagai bagian dari dinamika partai yang akan terus muncul. Nanti kepemimpinan kita akan berubah terus. Akan tapi kami meyakini pijakan hari ini untuk PKS lebih open, lebih terbuka. Hari ini ratusan jenderal dan kolonel gabung bersama PKS. Menjadi anggota Dewan Kehormatan dan kemudian menjadi Dewan Pakar di PKS. Kalau dari kelompok Kiai sama Gus Ustadz, bagaimana keterlibatan mereka? Gus Aam salah satu cucu dari pendiri NU menjadi caleg PKS nomor 2 di pusatnya NU di Jombang. Kalau di Banyuwangi, Ustaz? Di Banyuwangi saya kira akan bertahap nanti. Saya tinggal kepercayaan karena kami begini, tantangan kami memang di tapal kuda memang. Jelas itu kan dari keluarga NU, Ustaz. Betul. Tapi saya sering dilakukan ke NU-annya. Hanya karena saya PKS. Kemudian ditanya, orang PKS kok NU? Orang NU kok PKS begitu. Jadi pertanyaan. Padahal orang bisa men-track ya apa yang saya dari mana sebetulnya. Saya asli Penataban, kakek saya dari Kiai Haji Abdus Salam, dari pendiri Pondok Pesantren Darussalam di Penataban. Jadi sebetulnya tidak ada bariernya sebetulnya. Dan itu tidak terjelaskan atau mungkin Ustaz tidak mau menjelaskan ke masyarakat? Saya pribadi memang agak kurang menjelaskan itu memang. Karena saya pribadi tidak ingin membawa nama. Begini Ustaz, menurut pandangan saya. Ya, oke, silakan. Masyarakat sudah terlanjur termakan oleh platform dan program-program PKS
yang berpuluh tahun yang lalu, kan begitu kan? Oke. Yang itu kemudian menciptakan paradigma di masyarakat bahwa PKS itu seperti ini stereotipnya, kan Iya, begitu oke. kan? Adapun perubahan yang dilakukan Habib Salim hari ini gitu kan, Iya. mungkin sejak 2018 Ustaz ya, 2015. 2015 ya, Iya. hampir 10 tahun mestinya 10 kan. tahun. Tapi ini belum mampu membuat katalis lah atas semua stereotip yang lama gitu. Iya. Apa karena mungkin orang seperti Ustadz yang notabene, ini kita bicara Indonesia, khususnya Jawa Iya, Timur, oke. ceruknya kan jelas NU Ustadz Iya, ya. iya. Warnanya hijau, kalau tidak merah begitu kan. Ke wilayah merah kan kayaknya tidak mungkin PKS ya. Yang sangat Bisa. mungkin ceruknya kan hijau. Kita bicara sangat mungkin Ustadz. Iya, oke. Kalau semua bisa, tapi yang sangat mungkin ceruknya hijau. Karena barrier di merah kan sangat lebih tebal dan lebih tinggi gitu kan Iya. ke PKS-nya itu. Nah, apa mungkin karena orang seperti Ustadz atau mungkin beberapa orang lain yang warna NU-nya sangat kental, tidak mau menjelaskan ke masyarakat ke NU-an mereka, karena di politik itu ada istilah the man is the message, kan begitu kan. Iya. Bahwa kalau kita bicara partai, orang tidak akan menerima Ustadz. Oke. Tapi kalau kita bicara siapa sih wong partai itu gitu kan bahasanya. Iya. Siapa sih kamu, siapa sih dia, siapa sih ketuanya. Kalau dia melihat, orang masyarakat ya, melihat bahwa sosok ini adalah sosok yang sama dengan apa yang mereka ikuti, sama dalam orma, sama dalam profesi, misalkan sama dalam ubudiyah, kayaknya hal itu lebih mudah untuk PKS menjadi besar gitu. Iya. Ini bicara permasalahan politiknya Ustadz ya. Oke. Pengalaman kami di lapangan berbeda Pak Shoki. Justru kami lebih mudah ke masuk ceruk nasionalis sebetulnya. Oh gitu malah ya? Ya, kami lebih mudah masuk ceruk nasionalis. Bahkan saya mohon maaf ya kalau Habib Salim dalam satu kesempatan pernah menyampaikan kepada kami ketika kami silaturahmi kepada para kiai-kiai di Tapal Kuda, beliau menyampaikan satu pesan bahwa tuan rumah antum, tuan rumah kami di Jawa Timur itu adalah PKB. Jadi tuan rumah itu artinya kita harus menghormati PKB sebagai saudara tua dan kemudian membiarkan PKB untuk kemudian berkembang secara besar, menjadi besar terutama di daerah Jawa Timur. Ini pesan beliau sebetulnya karena bagian dari tidak ingin membuat perbedaan dan perpecahan di masyarakat. Jadi guyonannya beliau begini. PKS boleh menang, tapi menang di bawahnya PKB. Untuk di Jawa Timur. Untuk di Jawa Timur, karena ini bagian dari upaya kita untuk kemudian menjalin persaudaraan dengan baik dengan sesama elemen umat Islam. Jadi ini yang kami ingin kembangkan sekarang. Kami ingin silaturahmi dengan semua kalangan. Kami tidak dalam rangka untuk merebut ceruk siapapun, karena tentu ketika ada yang bertambah suaranya, tentu ada yang berkurang, tentu pasti itu. Tapi ini bagian dari silaturahmi yang ingin kita jaga. Gitu. Oke Ustadz, sekarang pertanyaan yang saya ingin Ustadz terbuka juga. Oke. Berapa dana kampanye PKS Ustadz di Banyuwangi? Ya, kos politik kita besar ya. Kos politik kita masih hari ini memang sangat besar. Untuk saksi aja kita butuh 2 miliar. Itu yang sudah disiapkan apa yang akan disiapkan? Yang sudah kita siapkan. Artinya 2 miliar itu bukan untuk pergerakan caleg. Oke. Pergerakan caleg ini kita serahkan ke masing-masing caleg untuk bergerak sesuai dengan kemampuannya. Tapi yang menjadi tanggung jawab partai ini adalah 2 miliar ini. Dan insya Allah sudah ready. Dan untuk kemudian untuk pengamanan di sesi akhir nanti. Dan itu terlaporkan ke dana kampanye di KPU? Itu nanti kan terkait dengan laporan akhir. Karena ini masuknya untuk dana saksi. Iya, ya. Tapi nanti dilaporkan di KPU. Pasti karena kebutuhan dana saksi ini secara transparan tentu masuk ke laporan. Dana yang pasti wajib ya. Pasti wajib. Karena tidak mungkin lah kita kemudian membiarkan suara kita di lapangan di TPS itu kemudian menjadi tidak aman gara-gara tidak punya saksi. Ini yang kita amankan terlebih dahulu. Oleh karena itu kalau besaran secara total tentu nanti akan diketahui setelah akhir pemilu ya. Dan itu semua TPS, Ustaz ya. Semua TPS kita targetkan untuk 100% untuk ada saksi PKS di sana. Harapan Ustaz? Ya, saya berharap masyarakat tetap menjunjung tinggi asas luber itu, langsung umum bebas rahasia.
Dan kita berharap juga pemilu berlangsung jujur dan adil. Kita berharap masyarakat semakin terbuka, semakin memahami bahwa proses politik kita ini proses pendewasaan kita juga. Ke depan kita harus memahami bahwa beda politik, beda pilihan politik itu sesuatu yang biasa saja. Tidak perlu terlalu dianggap sebagai sesuatu yang akidah, sebagai sesuatu yang sifatnya agama dan sebagainya. Perbedaan politik itu perbedaan yang biasa saja. Oleh karena itu kita ingin masyarakat selalu menyikapi ini dengan dewasa. Oleh karena itu kami hadir di PKS di Banyuwangi dalam rangka untuk meramaikan, menyemarakkan kontestasi demokrasi ini dengan sebaik-baiknya sebagai sebuah pesta demokrasi. Jadi tolong ini sebagai bagian dari ajakan kepada Bapak Ibu semua di masyarakat di Banyuwangi untuk kemudian mari kita jaga bersama-sama agar pemilu ke depan ini berlangsung dengan jujur dan adil. Saya kira itu. Amin. Baik Ustadz, terima kasih atas waktunya untuk hadir di podcast saya hari ini. Alhamdulillah, makasih banyak Pak Joni. Ya. Jadi demikian kita dapat pemahaman baru tentang PKS dan secara nasional khususnya di Kabupaten Banyuwangi. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Faisal Aziz hari ini menambah wawasan kita semua dan terutama menambah pemahaman baru kita tentang PKS yang mungkin stereotip yang kita terima selama ini ternyata sebagian besar mungkin tidak sama dan tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Faisal. Demikian dari saya, terima kasih atas waktunya. Semoga membawa manfaat kepada kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.